duduk siap gerak. Salam kepada guru. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada Pak Anam. Namanya siapa? Ada Pak. Saudara Yana. Keterangannya apa? Sakit. Semua sakit ya? Kita doakan yang sakit semoga bisa sembuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan pengertian diagram alat laboratorium, menggambarkan diagram alat laboratorium, kemudian menjelaskan pentingnya keselamatan kerja di laboratorium, dan mengidentifikasikan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan aturan keselamatan di laboratorium. Masih ingat nggak pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi laboratorium MIPA, alat laboratorium MIPA, kemudian fungsi alat laboratorium. Nah, adakah yang masih ingat apa fungsi gelas ukur? Coba angkat tangan. Oke, silakan. Ya, benar. Oke, benar. Adakah lagi yang masih ingat apa fungsi tabung reaksi? Saya. Oke, silakan Mas Albi. Tabung reaksi untuk mencampur bahan kimia. Oke, benar. Masih ingat ya semuanya mengenai fungsi alat laboratorium. Terima kasih dan beri tepuk tangan yang sudah menjawab. Kemudian masalah hari ini yaitu hari ini adalah praktikum IPA pertama bagi siswa kelas 7. Semua siswa terlihat antusias mengikuti kegiatan laboratorium. Saat guru sedang menyiapkan alat dan bahan, suasana laboratorium ini cukup ramai. Terus tidak lama kemudian guru menghentikan kegiatan praktikum dan meminta seluruh siswa perhatikan keadaan di laboratorium sebelum praktikum dilanjutkan. Apa saja ini yang tidak sesuai dengan laboratorium? Kegiatan apa saja? Ya, ini ada yang berlari, kemudian ada yang makan, menghirup bahan kimia, kemudian ada yang naik mengambil zat kimia, kemudian ini yang nomor 6 membaca buku panduan atau petunjuk. Coba pikirkan mengapa guru menghentikan praktikum. Angkat tangan, ada yang tahu? Ya, silakan. Oke, benar. Karena kondisinya sudah tidak kondusif, maka praktiknya diberhentikan sementara dulu. Kemudian yang kedua, mengapa perilaku tersebut berbahaya? Perilaku yang lari-lari tadi, ada yang makan, ada yang naik ke atas kursi, kemudian mengambil zat kimia. Kenapa semua itu berbahaya? Karena apa? Karena tidak mematuhi aturan, sehingga nanti bisa mengakibatkan kecelakaan di laboratorium. Kemudian kita hari ini akan berdiskusi kelompok. Nah, hari ini kita akan menjadi tim pengamat keselamatan laboratorium. Tugas kelompoknya yaitu mengamati gambar pada LKPD. Nanti kita akan membagikan LKPD. Silakan nanti berkelompok 4 anak. Di sini kelompok 1 dengan baris 1 sama 2. Kemudian nanti baris ketiga dan 4. Itu ya, nanti balik ini kelompok 1, 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Di sini sudah ada petunjuknya yaitu amati gambar berikut dengan cermat, tapi yang sudah ada di depan tadi. Kemudian perhatikan setiap perilaku yang ditunjukkan pada gambar bernomor 1 sampai 6. Kemudian tentukan apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan aturan keselamatan. Yang
tidak sesuai dan perilaku tersebut yang sesuai, itu ya. Silahkan kalian balik ke kelompoknya. Baris ke-1 balik ke nomor baris kedua, baris ketiga balik ke baris keempat. Masih ingat ya kelompoknya ada di sini kelompok 1. Di kelompok 2. Maka Ibu beri waktu 15 menit. Cukup? Oke. Nah, kelompok 8 ya. Ditulis nama lengkap sama nomor absen ya. Nanti jika ada yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Iya,
Waktunya 10 menit lagi ya. Tujuh menit lagi ya. Jangan begitu, ayo. Kepalanya yang dekat. Ikut beris. Semua kelompok harus berpartisipasi untuk mengerjakan lembar kerja itu.
Ayo, 5 menit lagi. Lihat. Apakah ada yang sudah? 4 menit lagi ya. Kalau mau bertanya, aku mau tanya. Silahkan. Nomor 6 ini gambarnya apa? Ngapain apa ini? Ini ada tulisan apa di sini? Gambar? Iya, gambar orang dengan gambar orang sedang dengan ini kan harus dekatnya. Lalu kasih beri alasan sama nanti dituliskan kesimpulannya. Kesimpulannya ada di bawahnya. Nah, ini kesimpulan.
Oke, 2 menit lagi ya. Sudah. Kalau mau tenang. Kalau pemenang sudah selesai. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Satu menit lagi ya. Sudah ya, waktunya sudah selesai. Waktunya sudah selesai. Silakan letakkan pulpen kalian. Jangan tidak ada yang menulis kembali. Oke. Sudah ya? Sudah. Selanjutnya adalah ada salah satu kelompok nanti yang presentasi ke depan. Kelompok berapa yang ingin maju ke depan? Kelompok 1. Ayo silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Coba dari di bawah. Silakan bisa dimulai. Sama di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil berdasarkannya keselamatan terjadi laboratorium di depan. Ini anggota kami ada saya, Katrina, dan Jessica Alban dan Aldira Dewi Ananta. Kami akan menjelaskan pendapat di gambar ini. Pendapat nomor 1 adalah topik yang lebih jelas lagi. Kami akan menjelaskan gambar yang ada di kertas ini. Perilaku pada gambar 1 menggambarkan orang yang sedang berlarian di laboratorium. Adalah perilaku yang tidak sesuai aturan. Alasannya karena dapat mengganggu orang lain yang sedang melakukan praktek. Gambar nomor 2 menggambarkan orang yang makan dan minum di laboratorium. Tidak sesuai dengan aturan karena dapat mengakibatkan percampuran zat-kimia dengan makanan atau minuman. Pada gambar 3 menggambarkan orang yang bisa menggunakan jas laboratorium. Tidak sesuai aturan karena bisa terkena zat kimia yang berbahaya bagi tubuh. Pada gambar 4 menggambarkan orang yang sedang mencium bau zat kimia langsung. Tidak sesuai dengan aturan karena menyebabkan seseorang mual atau pusing. Pada gambar nomor 5 gambar orang yang sedang bercanda di ruang laboratorium. Tidak sesuai dengan aturan
yang membahayakan orang lain. Pada kawanannya, melibatkan orang yang bekerja dengan hati-hati, sesuai dengan aturan, karena menjaga keselamatan diri dan orang lain. Kesimpulan, keselamatan nomor 1, keselamatan kita juga perlu karena agar tidak merusak alat-alat di laboratorium, karena alat-alat tidak boleh memecah dan bisa membahayakan orang lain. Nomor 2, tiga aturan keselamatan laboratorium harus dipatuhi adalah 1. Menggunakan perlengkapan keselamatan laboratorium. 2. Tidak bercanda dan bermain-main di laboratorium. 3. Mematuhi aturan tata tertib laboratorium. 3. Menerapkan aturan keselamatan laboratorium dengan cara tidak merusak alat-alat laboratorium dan menaati aturan yang ada. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaan KPD-nya dengan sangat baik. Nah, jadi Ibu sekarang akan mengajak kalian untuk mengadakan ice breaking. Bisa berdiri, berdiri dulu. Berdiri. Kemudian berpasangan dua anak. Berpasangan, berhadapan. Berhadapan. Terus ada satu orang yang seperti seperti ini. Nanti balik posisi yang menjauh, mendekat, terus tangkap. Bisa dimengerti? Mengerti? Oke, sekarang bisa dimulai. Mendekat, mendekat. Sekarang kita akan mendekat, menjauh, menjauh, tangkap. Mendekat, menjauh, mendekat, kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah bercapek-capek, terus sekarang kalian sudah relax kembali pikirannya tadi. Sekarang Ibu akan memberikan penguatan materi tentang LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Sebelumnya, kita akan membahas dulu apa itu diagram laboratorium. Diagram laboratorium adalah gambar sederhana dua dimensi yang menunjukkan bentuk dan susunan alat saat melakukan percobaan. Nah, diagram ini digunakan untuk mempermudah penulisan laporan praktikum. Boleh. Nah, kemudian ini adalah cara menggambar diagramnya. Diperhatikan baik-baik cara menggambar diagramnya. Cara menggambar diagram yang pertama yaitu menggunakan pensil. Dan yang kedua, jika diperlukan, kalian menggunakan penggaris. Kalau kalian ingin menggambarkan salib dan corong ini, kalian harus menggunakan garis karena bentuknya seperti segitiga. Kemudian kalau tahu reaksi, kalian nanti bisa langsung saja menggambarkan seperti ini. Jadi tidak harus persis sama seperti gambar ini. Jadi kalian hanya menggambarkan diagramnya saja yang berbentuk dua dimensi. Apakah kalian sudah paham cara menggambarnya? Nah, selanjutnya kita masuk ke materi keselamatan kerja di laboratorium tadi yang sudah kalian kerjakan. Ibu akan memastikan kembali jawaban kalian apakah tadi benar atau tidak. Jadi diperhatikan LKPD-nya, kemudian nanti diperhatikan materi yang disampaikan. Aturan keselamatan kerja di laboratorium itu yang pertama yaitu mengikuti petunjuk guru. Ini sangat penting. Pada saat kita akan memasuki laboratorium, yang pertama harus
menuju guru dengan benar agar kita tidak melakukan kesalahan saat berada di laboratorium. Kemudian saat berada di dalam laboratorium, kita harus menggunakan alat sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau alat itu tidak digunakan untuk mencampur larutan, kalian jangan menggunakan alat itu untuk mencampur larutan. Kemudian tidak bercanda. Nah, ini tidak bercanda, ini hal yang sangat penting. Kemudian ada tidak makan dan minum. Jadi kalian tidak diperbolehkan untuk makan dan minum pada saat berada di dalam laboratorium. Seperti tadi contoh kasusnya ada yang makan di laboratorium, itu termasuk tindakan yang sesuai aturan atau tidak sesuai aturan? Jadi kalian tadi sudah paham ya, kalau makan dan minum di laboratorium itu tidak sesuai aturan. Kemudian memakai APD bila diperlukan, seperti memakai jas laboratorium, kemudian kacamata pelindung, dan sarung tangan. Yang selanjutnya yaitu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu dengan apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di laboratorium. Di laboratorium ini sudah terdapat tempat sampah. Jadi kalian jika ingin membuang sampah, itu ada tempatnya, yaitu di tempat sampah. Kemudian melaporkan kecelakaan. Jadi jika ada yang mengalami insiden atau kecelakaan, segera melaporkan kepada guru biar segera ditangani. Nah, selanjutnya yaitu harus mengenali simbol bahaya. Simbol bahaya yang harus kalian ketahui ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 simbol yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu simbol mudah terbakar. Simbol mudah terbakar itu simbolnya ini seperti api. Nah, ini bahannya, kalau ada bahan yang bersimbol ini, maka artinya bahan itu mudah terbakar. Nah, bahan ini dapat cepat terbakar jika terkena api, percikan, atau panas. Karena itu harus dijauhkan dari sumber api. Kemudian mudah teroksidasi. Artinya bahan ini mudah teroksidasi, yaitu membuat api lebih besar. Nah, simbolnya yaitu ada di kanan, kemudian di atasnya ada apinya. Itu artinya simbol mudah teroksidasi. Jadi kalau ada bahan yang bersimbol ini, dijauhkanlah dari api karena ini menyebabkan apinya mudah menyala menjadi besar. Kemudian yang ketiga ada berbahaya bagi lingkungan. Ada yang tahu ini simbolnya bergambar apa? Pohon mati sama ikan mati. Nah, ini simbol ini berarti berbahaya bagi lingkungan. Nah, ini dapat merusak lingkungan bagi tumbuhan, hewan, terutama yang hidup di air. Jika ada bahan kimia yang dibuang ke sungai, terus itu mengakibatkan apa? Pencemaran air, sehingga ekosistem yang berada di dalam air menjadi mati atau tercemar. Kemudian yang simbol keempat ini adalah dapat membahayakan kesehatan atau berbahaya. Ini simbolnya simbol berbahaya. Artinya dapat membahayakan kesehatan. Bahan ini dapat membahayakan tubuh jika terhirup, tertelan, atau terkena kulit. Jika terhirup, nanti kalian bisa mual, muntah, bahkan pusing juga. Kemudian jika tertelan nanti kalian bisa alergi juga. Kemudian kalau terkena kulit nanti bisa merah-merah atau iritasi. Kemudian simbol yang kelima
tangan yang terkena bahan kimia jadi korosif. Korosif atau ada bentuknya seperti ini. Dapat merusak kulit dan benda. Menyebabkan luka pada kulit dan merusak logam atau benda lain. Kemudian yang keenam. Yang keenam ini berarti gambarnya apa? Orang-orang. Ini sangat beracun, sangat berbahaya bagi tubuh. Bahan ini dapat menyebabkan keracunan. Keracunan jika masuk ke dalam tubuh melalui mulut, hidung atau kulit. Bahan ini jangan disentuh atau dicoba tanpa izin guru. Nanti kalian malah coba-coba menyentuh bahan itu. Nanti kalian malah iritasi. Bahkan kalau ingin mencoba-coba diminum, nanti bisa beracun. Kemudian yang selanjutnya ada simbol bahaya iritasi. Simbol ini berbentuk apa? Silang. Simbol ini menyebabkan iritasi, membuat kulit, mata atau saluran pernapasan terasa gatal, kering atau kemerahan. Hindari kontak langsung bahan kimia yang bersimbol bahaya iritasi. Kemudian yang terakhir ada juga meledak. Ini artinya dapat meledak. Bahan ini bisa meledak jika terkena panas, api, benturan atau tekanan tertentu. Harus digunakan sangat hati-hati. Ada yang masih ingat tadi simbol bahaya tadi apa? Simbol bahaya, ya. Bahaya tadi sebelumnya. Berapa? Ada yang masih ingat simbol bahaya? Bahaya yang belakang kepalanya harus tegak ke depan. Simbol bahaya tadi adalah tanda coba bisa kalian catat dulu yang nomor 1 ini. Simbol bahaya sudah terbakar. Tidak usah digambar. Tulisannya ya mudah terbakar, simbolnya api. Simbol yang kedua yaitu mudah teroksidasi, lingkaran dan lingkaran di atasnya ada api. Udah ya, kan malah.
gambarnya ikan dan pohon mati. Simbol berbahaya bagi lingkungan itu, simbolnya, gambarnya adalah pohon dan ikan mati. Seperti itu aja nulisnya. Perhatikan baik-baik. Yang keempat ada berbahaya dengan simbol tanda seru. Lanjut ke simbol yang kelima yaitu korosif. Simbolnya tangan dan benda logam terkena zat kimia berbahaya. Dan yang keenam yaitu simbol beracun. Simbol bahaya beracun, gambarnya yaitu tengkorak. Kita lanjut yang terakhir. Ada simbol bahaya iritasi dengan gambar tanda silang. Artinya menyebabkan iritasi. Yang kedelapan yaitu ada simbol mudah meledak dengan gambar meledak. Udah ya. Sudah ya, kita lanjut. Nah, jika terjadi cairan kimia keluar di meja praktikum, apa yang harus kalian lakukan? Segera melaporkan kepada guru karena kita belum mengetahui pasti kandungan bahan kimia dari tumpahan yang ada di meja tersebut. Nah, di sini saya akan bagikan soal evaluasi. Kalian kerjakan 15 menit ya. Iya, individu ya. Nanti ditulis nama, nomor absen sama kelas ke belakangnya. Ayo kepalanya jangan ke meja. Ayo, biar semangat ya. Ini makanya tak kasih soal nanti biar kalian semangat mengerjakan.
Ayo segera dikerjakan waktunya 15 menit. Gimana? Ya, disilang ya. Ya, dikerjakan di sini. Ya, dikerjakan di sini. Dikerjakan di sini ya. Nanti ditulis namanya, nama panjang, nama lengkap, sama nomor absen. Yang berapa? Satu. Waktunya 15 menit nanti sampai dengan jam 1.40. Silakan gunakan waktunya dengan baik. 1.40. 13.40. Waktu 15 menit dari sekarang. Di belakang ya, kalau yang isian uraian ini nanti jawabannya kalian mau di belakang. Yang uraian jawabannya diletakkan di belakang.
10 menit lagi ya. Iya, berapa dengan caranya? Lima menit lagi ya.
Ada yang belum? Pastiin lagi ya. Tiga menit lagi ya untuk yang belum selesai. Sudah? Sudah? Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah semua ya? Silakan jawabannya ditaruh ke depannya. Biar depannya yang mengumpulkan ya. Nama alfabetnya. Alfabetnya juga dikumpulkan ke
Sudah dikumpulkan semua? Halo. Nanti dulu, diselesaikan dulu nanti di kamar mandinya. Masih ada lagi kan tadi simbol bahaya itu ada berapa? Yang pertama simbol api. Gambarnya apa? Api. Kemudian yang kedua simbol gambarnya ada berapa? Gambarnya api. Kemudian yang ketiga gambarnya berapa? Selanjutnya apa? Berbahaya. Simbolnya ada seru. Itu berbahaya. Kemudian selanjutnya yang kelima korosif. Gambarnya berapa? Terus yang ketujuh bukan dulu, yang keenam derajat simbolnya ora. Jadi jangan coba-coba kalian minum zat kimia yang simbolnya beracun. Nanti kalau kalian penasaran coba minum coba hidup nanti malah berbahaya. Jadi kalau kalian di laboratorium itu harus sangat hati-hati dan memperhatikan simbol-simbol yang ada. Selanjutnya nomor berapa? 8 yang terakhir yaitu simbol harus ingat ya, semua itu 8 simbol ini. Ini adalah simbolnya mudah terbakar, mudah teroksidasi, berbahaya bagi lingkungan, berbahaya, korosif, beracun, iritasi, dan mudah meledak. Nanti aturan-aturan yang ada di laboratorium ada berapa? Ini aturan keselamatan di laboratorium. Yang pertama harus mengikuti petunjuk guru. Kemudian tidak boleh bercanda. Terus terus selanjutnya memakai alat pelindung diri yang lengkap seperti jas laboratorium, kacamata, masker, sarung tangan jika kita akan melakukan percobaan dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya, dan kemudian bahan kimia tersebut terdapat simbol-simbol bahaya seperti ini. Ya, boleh. Tadi ada 7 aturan keselamatan di laboratorium. Kemudian melaporkan kecelakaan apabila di laboratorium terjadi kecelakaan kerja. Menjaga kebersihan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Terima kasih. Ini sudah berada di ujung materi. Ibu akan membacakan mengenai kesimpulan. Hari ini kita belajar bahwa laboratorium itu memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh semua orang. Kemudian aturan keselamatan dibuat untuk melindungi diri sendiri, teman, dan alat laboratorium. Jika kalian tidak membaca aturan keselamatan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti kalau kalian bercanda di laboratorium, terus di situ ada alat-alat laboratorium kaca, nanti kalian menyenggol terus pecah, nanti kalian mengganti alat tersebut. Kemudian saat praktikum kita harus disiplin, hati-hati, dan mengikuti petunjuk guru agar tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kemudian dengan mematuhi aturan keselamatan, praktikum ini dapat berjalan dengan aman, lancar, tertib. Nah, ingat keselamatan adalah yang utama. Ilmuwan yang hebat itu bukan hanya pandai melakukan percobaan, tetapi selalu bekerja dengan aman dan bertanggung jawab. Saat berada di laboratorium, kalian harus bertanggung jawab. Apabila kalian mengambil barang di lemari, kalian juga harus mengembalikannya di lemari. Kemudian merefleksikan pembelajaran hari ini. Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Keselamatan di laboratorium. Aturan keselamatan apa yang menurut kalian paling penting itu? Jaga baik-baik dan bermain tidak bercanda. Kemudian kegiatan apa yang kamu sukai selama pembelajaran ini? Berkelompok, diskusi, kemudian mempelajari simbol-simbol bahaya. Terima kasih, pembelajaran hari ini telah selesai mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Apabila ibu mempunyai banyak kesalahan tutur kata maupun penyampaian materi, ibu mohon maaf dan terima kasih. Bisa disiapkan dahulu. Semuanya duduk siap, gerak. Beri salam kepada Bu Guru. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Mohon maaf, Bu. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya. Baca